wabarakatuh. Nama saya Ria Wilma Oktavia dari kelas B NPM 1821020078. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang pengertian hukum acara perdata, sumber-sumber hukum acara perdata, dan asas-asas hukum acara perdata. Yang pertama, pengertian hukum acara perdata. Secara umum, hukum acara perdata mengatur proses penyelesaian perkara perdata melalui hakim di pengadilan, penyusunan gugatan, pengajuan gugatan, pemeriksaan gugatan, putusan pengadilan sampai dengan eksekusi atau pelaksanaan putusan pengadilan. Garis-garis besar dan tahapan-tahapan peradilan perdata itu ada 6. Yang pertama ada pengajuan gugatan, yang kedua pemeriksaan gugatan, yang ketiga pembuktian, yang keempat putusan, yang kelima upaya-upaya hukum terhadap putusan, dan yang keenam eksekusi. Sumber hukum acara perdata adalah tempat di mana dapat ditemukannya ketentuan-ketentuan hukum acara perdata. Hukum acara perdata Indonesia sampai kini masih tetap berpedoman sebagai pedoman utama pada hukum acara perdata kolonial. Pengaturannya masih tersebar di dalam berbagai peraturan perundang-undangan, yaitu yang pertama HIR. HIR sering diterjemahkan dengan RID, Reglamen Indonesia yang diperbaharui, yang berlaku untuk daerah Jawa dan Madura. Yang kedua RBG, berlaku untuk daerah di luar Jawa dan Madura. Yang ketiga ada RV. RV lazim disebut dengan Reglamen Hukum Acara Perdata untuk golongan Eropa. Yang keempat ada BW atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya buku keempat. Yang kelima ada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Yang keenam ada berbagai undang-undang yang berkaitan seperti Undang-Undang tentang Peradilan Ulangan atau Acara Banding, Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang tentang Peradilan Umum, Undang-Undang tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang tentang Advokat, Undang-Undang tentang Perkawinan, Undang-Undang tentang Kepailitan, dan Penundaan Pembayaran Utang. Sumber hukum yang ketujuh ada jurisprudensi, yang kedelapan ada peraturan Mahkamah Agung atau Perma, yang kesembilan instruksi dan surat edaran Mahkamah Agung atau SEMA, yang ke-10 perjanjian internasional, yang ke-11 doktrin, yang ke-12 adat kebiasaan. Materi selanjutnya asas-asas hukum acara perdata. Yang pertama, hakim bersifat menunggu. Hakim bersifat menunggu artinya inisiatif pengajuan gugatan berasal dari penggugat. Hakim atau pengadilan hanya menunggu diajukannya tuntutan oleh hak penggugat. Yang mengajukan tuntutan hak adalah pihak yang berkepentingan. Asas yang kedua, hakim bersifat pasif. Di sini hakim hanya membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya pengadilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Asas yang ketiga ada persidangan terbuka untuk umum. Asas ini bertujuan untuk memberi perlindungan hak asasi manusia di bidang peradilan, sehingga terjadi pemeriksaan yang fair dan objektif dan didapat putusan yang objektif. Putusan pengadilan harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Putusan tidak sah dan batal demi hukum apabila tidak diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Yang keempat ada audi et alteram partem. Pengadilan harus memperlakukan kedua belah pihak sama, memberi kesempatan yang sama kepada para pihak untuk memberi pendapatnya dan tidak memihak. Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang. Pengadilan tidak boleh menerima keterangan dari salah satu pihak sebagai benar bila pihak lawan tidak didengar atau tidak diberi kesempatan untuk mengeluarkan pendapatnya. Asas yang kelima yaitu putusan harus disertai dengan alasan. Alasan tersebut dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban hakim dari putusannya terhadap masyarakat, para pihak, pengadilan yang lebih tinggi, ilmu hukum, sehingga oleh karenanya mempunyai nilai objektif. Asas yang keenam yaitu beracara dikenakan biaya. Biaya perkara ini dipakai untuk biaya kepaniteraan, biaya panggilan, biaya pemberitahuan, biaya materai, dan lain-lain. Biaya yang memang diperlukan seperti misalnya biaya pemeriksaan setempat. Asas yang ketujuh yaitu trilogi peradilan, sederhana, cepat, dan biaya ringan. Maksud di asas ini
Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan adalah hakim dalam mengadili suatu perkara harus berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan perkara dalam tempo yang tidak terlalu lama. Sederhana adalah acaranya jelas, mudah dipahami, dan tidak berbelit-belit. Cepat menunjuk jalannya peradilan yang cepat dan proses penyelesaiannya tidak berlarut-larut yang terkadang harus dilanjutkan oleh ahli warisnya. Sedangkan biaya ringan maksudnya biaya yang serendah mungkin sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat. Asas yang kedelapan ada asas bebas dari campur tangan pihak di luar pengadilan. Hakim dituntut sungguh-sungguh mandiri. Hakim mempunyai otonomi yang selalu harus dijaga agar proses peradilan berjalan menuju sasaran. Menuju sasaran yang dimaksud ini ya peradilan yang objektif, fair, jujur, dan tidak memihak. Hakim tidak boleh terpengaruh oleh hal-hal di luar pengadilan seperti pengaruh uang, pengaruh kekerabatan, pengaruh kekuasaan, dan lain sebagainya. Sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Ihdinas siratal mustaqim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.